Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yunita Sintania, pengajar biologi di Trimurti Senior High School Surabaya. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dalam program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran inovatif dengan menggunakan project based learning yang terintegrasi dengan teknologi terkini VR (Virtual Reality) pada materi Sistem Respirasi Manusia di fase F kelas 11 pada pilihan mata pelajaran biologi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita bersama. Gimana? Sehat semuanya? Satu minggu sore lumayan refresh ya di rumah ya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bisa dipimpin untuk doanya sayang? Oke, kita mulai. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini nanti belajar itu bisa berjalan dengan lancar. Doa dipersilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Sinta akan presentasi kalian terlebih dahulu. Clara Sinta hadir. Oke, sehat sayang. Cynthia. Oke, Muhammad Raihan Adi Gunawan. Thank you. Oke. Wow. Kita kemarin sudah belajar tentang sistem-sistem yang lainnya. Hari ini kita berada pada sistem berikutnya, sistem organ. Next, berikutnya adalah kita belajar tentang sistem respiratori ya, sistem respirasi atau respiratori sistem pada manusia, pada diri kita sendiri. Gitu ya. Tapi sebelumnya Miss Sinta pengen kalian lihat, kalian dulu ya. Kita akan kirimkan link untuk kalian checking ya, misalnya checking sampai seberapa jauh kalian tahu tentang sistem respirasi pada manusia. SD, SMP kita sudah pernah mempelajarinya. Oh, betul nggak sih? Oh, terus apa yang dipelajari lagi di SMA? Nanti kita lihat kedalamannya. Oh, ada yang lupa atau nggak masuk dulu ya pas respiratori. Baik, coba dicek di grup KBM-nya, Miss Sinta akan kirim link untuk asesmen diagnosis kita pada pagi hari ini tentang sistem respirasi. Apa pertanyaannya? The name of the part number 6. Namanya apa? Nomor 6 itu. Yes. Coba kita amati video ini sebentar. Ini dari kesehatan. Wah. Sepakatkah bahwa rokok itu berbahaya? Yakin yang laki sepakat? Sepakat. Cinta. Karena efeknya itu tidak secara langsung. Habis rokok langsung batuk, cukup itu enggak. Terus masuk atau anfal atau masuk rumah sakit kan enggak. Gitu ya. Tadi ada yang ketika melihat video tadi, tayang video tadi, ada yang bisa menyebutkan enggak dampaknya banyak apa sih kok kalian bisa sepakat kalau itu berbahaya? Kalau aktivitas itu bahaya. Ya, bahaya, Bu. Oh ya, kenapa sayang? Bisa membawa impotensi. Oh, impotensi, ya, sistem reproduksi. sistem Langsung reproduksinya, ya. jadi rungkat itu, Bu. Gangguan janin. Gangguan janin. Juga bisa menyumbat aliran darah. Ada nggak di saudara dekat kalian itu yang kena dampaknya secara langsung? Belum ya, belum lihat ya, belum lihat ya. Atau punya om, tante atau siapa gitu yang kena aktivitas merokok padat kemudian kena dampaknya? Belum pernah ya? Oh ada sayang. Ya, ada. Siapanya? Kakak. Oh kakak. Tapi Bisa enggak, ceritain lebih dalam? kakak saya itu kan emang perokok aktif banget. Kayak dia tuh nggak bisa lepas sehari. Terus habis itu awalnya dia tuh sesak nafas biasa. Sesak nafas. Terus dibawa ke dokter, terus didiagnosis kalau kena bronkitis. Oh, kena bronkitisnya. Ya, ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita ulas pada dua kali pertemuan. Nah, oke. Untuk yang pertama, kait dengan sistem respirasi. Ya. Yang pertama, dan gangguan
gangguan yang muncul pada disebabkan ada obat. Kemudian yang kedua ini kita yang mungkin dibedakan dengan SD atau SMP kita belajar karena kalian dalam kelas 11 ya, bidang SMA punya kalian menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk kita kalian, gitu ya. Jadi ilmunya nggak ditulis sendiri, tapi mari kita sosialisasikan berbagi ilmu tentang pandangan. Itu ya. Berarti yang kedua hasil karya kita dapat membuat salah satu karya dalam terserah media yang nanti bisa diferensiasi. Kalau dia suka buat drama, silakan buat drama. Yang suka infografis, drawing kanvas, suka PPT, atau suka upload, silakan ya. Atau mau praktik di biologi boleh. Oke, untuk yang tahapan pertama kita perhatikan dulu untuk videonya, supaya kalian lebih terfokus ya. Kasus pengguna vape atau rokok setelah menonton video tadi, nanti kita akan bermain peran dengan masing-masing kelompok kalian ya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kalian menganalisis satu penyakit yang disebabkan oleh rokok ya, menganalisis salah satu penyakit yang disebabkan oleh rokok, kaitkan dengan struktur dan fungsi pada sistem pernapasan pada manusia. Gitu ya. Kalau bisa sampai pada pencegahannya maupun pada pengobatannya. Oke, essential question-nya yang kedua, mengapa penting untuk menganalisis hubungan antara struktur organ, fungsi, dan kelainan gangguan yang muncul pada sistem respirasi? Bagaimana pemahaman ini dapat membantu pengelolaan dan pencegahannya? Jadi sampai ke pencegahannya ya, sampai pencegahan kalau bisa sampai pada pengobatannya. Yang ketiga adalah bagaimana kalian akan menjelaskan kompleksitas masalah kesehatan pernapasan kepada teman, keluarga, atau masalah dengan cara yang mudah dipahami. Artinya membuat sebuah karya tadi untuk diedukasi ya. Ada tiga ini pertanyaan ini, silakan nanti kalian jawab melalui sebuah proyek kalian. Sebelum desain proyek, tolong angkat tangan semuanya, sebelah kanannya, tangannya sebelah kanan diangkat semuanya. Yuk putar-putar dulu, terus arahkan pada salah satu teman kalian yang kalian anggap bisa mengkoordinasi kegiatan proyek ini untuk kalian. Oke, hitungan ketiga silakan ditunjuk. 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 siapa nih? Kelompok 1 siapa nih? Kelompok 1 siapa? Oh, siapa namanya? Ayo Mega, kelompok 1 koordinatornya. Silakan kelompok 2. Kita sudah menemukan koordinator masing-masing kelompok. Jadi koordinator kelompok silakan kalian berkoordinasi dengan anggotanya untuk ngapain ya? Yang pertama, explore materi ya. Explore materi nanti silakan dibagi. Kita akan share KPD-nya melalui grup KBM. Kalian akan silakan dipelajari terlebih dahulu. Kemudian koordinator silakan membagi temannya secara bergantian untuk berada di VR ya, ada untuk belajar di MetaTabs, di lab VR. Silakan nanti eksplor materi di sana ya. Yang kalian pelajari di VR nanti masuk di VR Organon, jadi masuk di aplikasi Organon, nanti masuk di sistem respirasi ya, respiratory system. Yang kedua, nanti silakan kalian masuk di YouTube 360-nya untuk mengetahui prosesnya. Kalau di Organon, kalian eksplor tentang strukturnya ya, mulai dari hidung sampai terakhir. Nah, terakhirnya apa? Nanti kalian lihat sendiri ya. Sistem pernapasan. Jadi struktur dan fungsinya kalian eksplor di Organon. Kemudian bagaimana sih proses respirasi itu terjadi? Kok bisa udara itu bisa masuk? Suruh siapa udara masuk? Kalian suruh tak? Udara masuk gitu. Ada yang bisa nyuruh udara masuk? Enggak. Lah bagaimana mekanisme itu bisa terjadi? Kalian bisa menontonnya nanti di YouTube 360. Begitu ya. Silakan yang di sini untuk berdiskusi ya sambil menunggu temannya. Bisinta akan cek di ruang VR-nya. Anatomi. Yes, anatomi. Masuk di respiratorinya. Oke. Jadi di situ nanti kalian di organon itu ada 3 di organonnya. Bisa ngetek di bagian organnya sendiri, terus bisa mikroskopisnya, terus nanti gimana supaya kalian tahu mekanisme pernapasan juga ada di activity.
Jadi layar sebelah kanan itu bisa kalian klik tiga-tiganya. Kalau mau lihat gerakannya paru-paru, bisa ke activity, bagian activity. Mikroskopik ini ya? Yes, mikroskopis. Silakan di respiratory ada alveolus nanti. Kalian bisa detail alveolus seperti apa? Kok yang terlihat seperti apa? Terus kemudian di pembuluh. Gimana caranya? Mana ya buatnya cuma buat vessel bronchial ya. Kalau itu sudah selesai, bisa lanjut ke bawah. Kan ini regional, ini mikroskopis, bawahnya ada activity. Gambarnya tangan seperti ini. Itu bisa melihat bagaimana pernapasan kita. Ketika tulang rusuk keangkat itu seperti apa bentuknya. Kalau gini kan keangkat tulang rusuknya, nggak tahu. Tapi kalau di VR kita bisa lihat bagaimana terangkatnya tulang rusuk, bagaimana diafragma itu naik, bagaimana diafragma itu turun itu bisa. Tapi lihatnya bukan di regional, tapi di bagian activity. Yes. Tetap di organ ya. Oke, kembali ke kelas semuanya. Wah, gimana tadi eksplornya? Yang pertama, kalian sudah eksplor tadi. Bisa kita, apa yang kalian rasakan tadi di VR tadi? Lihat apa tadi? Kayak Rita lihat apa tadi? Saya sudah eksplor apa tadi? Bisa diceritakan? Sudah eksplor apa tadi? Explore alveolus. Oh, eksplor alveolus. Apa? Ada apa di alveolus? Kayak anggur. Wah, bentuknya seperti anggur gitu ya. Ada pembuluh darahnya ya. Lebih detail kan lihat lapisan-lapisannya ada di alveolus. Oke, ada bisa yang tahu strukturnya? Struktur sistem pernapasan kita tadi setelah ekspor itu urutannya bagaimana sih? Kayak tadi yang bilang kerongkongan itu valid apa enggak? Silakan Nilam. Tadi yang saya lihat di YouTube 360 itu awal jadi masuk udara itu masuk di hidung itu enggak cuma oksigen aja, jadi kayak ada selain oksigen ada beberapa gas gitu ya, atau partikel gitu yang masuk di hidung kita terus itu enggak semua kan pasti bersih ya, jadi ada bakterinya. Nah, itu ada bulu-bulu hidung. Ada rambut-rambut. Ya, itu nanti bakal menyaring si bakterinya itu. Betul, bakal menyaring bakterinya supaya nggak masuk ya, nggak lanjut gitu ya. Oke, lanjut. Terus habis itu ternyata hidung itu nafasnya itu cuma pakai satu lubang. Oh, pakai satu lubang loh kalian bernafas. Enggak sih? Yang satunya itu bakal istirahat. Oh, yang ini gitu enggak kata Nilam. Oke, Nilam lanjut. Ya. Terus habis itu masuk di faring, terus ada apanya gitu lupa tadi buat itu terus masuk di laring, terus ke trakea, terus di trakea nanti bakal ada percabangan lagi itu bronkus, terus ada bronchiolus sama alveolus. Itu tempat pertukarannya antara sama karbon dioksida. Oke, thank you Nilam. Kasih aplaus dong untuk Nilam. Oke, baik, kita masuk di tahapan yang ketiga, membuat timeline. Oke, create your schedule with your team. Ya, silakan kalian membuat timeline-nya. Kemudian nanti timeline-nya bisa dikirimkan nanti di drive ya, berupa schedule kalian dan pembagian tugasnya dengan teman kelompok. Di session berikutnya nanti kita akan action terkait dengan desainnya, pembuatan desainnya sesuai dengan timeline-nya kalian masing-masing. Oke, tahapan yang keempat adalah progress of the project. Jadi nanti misalkan monitor untuk bagaimana kalian mengerjakan proyek kalian. Ya, sudah actionnya nanti. Bagi kelompok 1 yang mau mengerjakan infografisnya bisa dilanjutkan. Bagi kelompok 2 drama videonya silakan, siapa nih artisnya nih ya. Kemudian kelompok 3 rencananya PowerPoint, betul. Oke, bisa dilanjutkan menggunakan Canva terbaiknya. Silakan nanti kalian bisa ke luar kelas misalnya mau cari tempat yang representatif untuk membuat video kalian, silakan bisa keluar di kelas, nanti bisa akan mendampinginya. Kemudian kalau sudah selesai, kita akan masuk di tahap 5, yaitu assessment outcomes. Silakan nanti kalian sharing, presentasi, berbagi dengan temannya satu kelas dulu. Terus tahapan ke-6, kita akan evaluate the experience kalian, jadi
apa yang kalian lakukan tadi kita evaluasi bersama. Silakan koordinator kelompok mengorganisasikan temannya sebaik mungkin. Ingat, gotong royong, kreatif, dan kritis kalian bisa pakai untuk memaksimalkan pembuatan karya kalian. Silakan, Cinta kasih kesempatan. Dia bisa lari, terus dia dibawa ke UKS, dia pingsan gitu. Setelah itu aku nggak mendiagnosa bakalan dia kan. Berikut adalah contoh bahaya merokok bagi anak. Cut. Tapi ini sudah lupa Oh iya kita ngobrol. Oh iya, tip ada. Itu agak usah habis kurang lah. Lagi. Pak Basim, di belakang ada yang merokok Pak Basim. Aduh. Iya Pak Basim, lagi tidak Pak Basim. Ayolah. Sudah ya, selesai waktunya untuk aksi pembuatan karyanya, kemudian editingnya juga sudah. Waktunya kita masuk tahap presentasinya. Yuk, kita akan tayangkan, namun siapa urutannya silakan berdiri dulu semuanya. Nanti kelompok yang belum fokus akan maju duluan. Ayo, silakan berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Instruksinya Miss Sinta diperhatikan. Jika Bu Sinta, nah ini ya, jika ada kata instruksi. Instruksi pegang kepala, pegang kepala. Instruksi pegang hidung, hidung. Pegang telinga. Nah, nggak ada instruksinya loh ya. Ayo, silakan pilih satu yang jadi jagoan kalian. Ini menentukan siapa yang maju duluan ini, ya. Oke, kalau bingung tarik tangannya ke atas. Ayo putar-putar, unjuk satu. Menentukan siapa yang maju duluan. Hitungan 3 nanti tunjuk temannya. 1, 2, 3, tunjuk. Instruksi pegang sepatu. Instruksi pegang pipi. Pegang kepala. Instruksi pegang telinga. Instruksi pegang rambut. Instruksi pegang pipi. Pegang tangan. Pegang kaki. Instruksi pegang. Selamat siang semuanya. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk menampilkan video tentang bahaya vape. Hai, apa kamu? Ini aku lagi lihat Cewek yang lagi nge-vape, apa nggak bahaya kayak gini? pasti bahaya sih. Iya sih, apalagi kan buat kesehatannya juga. Sebenarnya vape itu isinya ada apa aja sih kandungannya? Yuk kita cari tahu. Vape atau rokok elektrik adalah salah satu penghantar nikotin elektronik. Melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap masuk ke dalam paru-paru. Kandungan nikotin pada vape menyebabkan ketergantungan dan membahayakan sistem peredaran darah.
Ketika nikotin masuk ke dalam tubuh dan diserap oleh aliran darah, kelenjar adrenal akan terangsang dan mengeluarkan hormon epinefrin yang menyebabkan denyut jantung dan tekanan darah meningkat. Akibatnya akan mempengaruhi cara kerja jantung dalam jangka panjang. Selain itu juga menyebabkan asma dan membuat pembuluh darah tersumbat sehingga menyebabkan serangan jantung. Nakutin nggak sih? Jangan coba-coba vape ya teman-teman. See you. Prosesnya sih sebenarnya udah dari minggu lalu tuh ada kayak rencananya udah buat video, terus kayak udah buat scene-nya dikit-dikit, mikir kayak mau rekaman di mana, terus urutannya gimana. Halo semua ya, jadi hari ini kelompok 2 akan menayangkan video tentang akibat asap rokok terhadap orang yang terkena asma. Nyoman, kamu merokok? Man, itu bahaya banget, Man, buat kesehatanmu. Ya. Iya. Man, dampaknya itu banyak banget, Man. Salah satunya nih ya. Asapnya itu bisa nanti masuk ke paru-paru, terus paru-parumu bisa bakal warnanya hitam, terus pernafasanmu itu bakal nggak lancar, Man. Udah sih, nggak apa-apa. Kayak bandel banget gitu dibilangin. Itu namanya kamu rokok aktif, Man. Kita aja yang rokok pasif di sebelahmu aja batuk juga. Kamu nggak apa-apa? Wah, kamu pasti ngerokok ya? Kok tambah parah gini asmamu? Pakai ini dulu. Lain kali jangan ngerokok lagi ya, soalnya asmamu tuh udah parah, hati sabar. Bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya ya. Jauhi rokok. Rokok membunuhmu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bahaya vape dan rokok. Yang pertama, apa itu vape? Vape adalah rokok elektrik yang dapat menghasilkan asap seperti rokok pada umumnya. Bahaya vape bagi kesehatan seringkali disepelekan karena vape dianggap lebih aman daripada rokok. Padahal meskipun tidak mengandung tembakau, vape tetap memiliki beragam zat kimia dapat membahayakan tubuh. Kemudian itu ada gambar di sebelah kanan itu paru-paru yang sehat dan sebelah kiri adalah paru-paru yang nggak sehat. Buat cara pencegahan bronkitis itu bisa dengan cara bijak. B itu untuk bijak dalam menggunakan rokok atau vape. Terus I, ingat akan pentingnya kesehatan paru-paru dan jantung. J, jauhi asap rokok, dan vape. A, asupan bergizi dan pola makan serta hidup yang teratur. K, konsultasi segera ke dokter jika mengalami gangguan-gangguan pernapasan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kanker tenggorokan. Kanker tenggorokan adalah kanker yang berkembang di jaringan tenggorokan. Nah, di sini kita menambahkan gambar yaitu yang sebelum terkena kanker tenggorokan dan sesudah terkena kanker tenggorokan. Jadi yang sebelah mana ini? Sebelah kiri itu sebelum kena kanker, yang sebelah kanan itu yang setelah terkena kanker. Emma mau mempresentasikan tentang video yang kami buat. Ya, silakan lihat. Kalian pasti nggak tahu kan kalau merokok itu bahaya bagi kesehatan dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, salah satunya adalah asma. Berikut adalah contoh bahaya merokok bagi kesehatan. Tindakan yang kalian saksikan barusan itu salah ya teman-teman. Asap rokok dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Dan kalian tahu nggak sih, kalau misalnya asap rokok tidak hanya berbahaya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk diri orang lain juga. Berikut adalah contoh bahaya asap rokok bagi orang lain.
eh, videonya bagus, sangat informasinya dapat. Aku izin nanya, tadi di sini yang terakhir kan ada bahayanya kena lambung. Nah, itu kenapa di lambung? Padahal kan ini sistem sistem pernafasan, kan lambung kan pencernaan gitu. Terima kasih. Pada kasus ringan, asap rokok itu dapat memicu rasa begah di perut yang menurunkan nafsu makan. Nah, kondisi ini rentan memicu naiknya asam lambung. Jadi kalau misalnya nggak mau makan terus-terusan asam lambungnya naik, nanti lambungnya bisa sakit. Oh, jadi efeknya adalah begah tadi ya? Karena ngerokok, kemudian asap rokok ini menstimulus ke otak kali ya? Menstimulus ke otak untuk menekan rasa pengen makannya, sehingga orang ini nggak makan. Kalau orang ngerokok itu kan nggak doyan makan akhirnya, isep rokok terus, akhirnya lama-lama yang terjadi aja dia sih enak nggak makan gantinya rokok, tapi lambungnya kan tetap butuh enzimnya kan selalu diproduksi sehingga terjadi ini ya gangguan pada lambungnya. Oke, akhir penampilan kasih aplaus dulu untuk kelompok 5. Oke. Luar biasa penampilannya, semua kasih bintangnya, jangan lupa. Baik, terakhir akan evaluate the experience kalian. Nah, kita akan evaluasi bersama terkait pembelajaran kita. Jadi bahaya merokok tadi itu disebabkan, bahaya perokok itu bisa menyebabkan beberapa penyakit. Ya, tadi penyakit apa? Penyakit tadi itu menyerang beberapa organ pernafasan. Ya, juga nanti organ apa? Yang sebentar. Mulut, kanker mulut. Ya, baik. Yang di luar organ respirasi, yang di luar nih. Lambung, otak, reproduksi. Nah, itu tadi ya, impoten tadi salah satunya. Baik, jadi bahaya merokok itu bisa menyebabkan kerusakan pada sistem pernafasan itu sendiri, juga bisa berefek pada organ yang lainnya. Oke, baik. Kenapa kok bisa? Karena ada apa di dalam rokok? Nikotin dan tar. Oke, baik. Sudah tahu nikotin dan tar. Itu bisa menyebabkan beberapa penyakit terkait sistem pernafasan. Dan tidak hanya pada sistem pernafasan, juga berefek pada sistem yang lainnya. Oke, baik. Cara yang bisa kalian lakukan untuk sebagai manusia sosial ya, yang bisa kalian lakukan untuk berbagi, sharing, mencegah, itu adalah kalian salah satunya membuat karya. Bisa berupa infografis, berupa cerita, berupa video pendek, bisa berupa PowerPoint. Nah, itu semuanya harapannya bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Ada yang bisa menyimpulkan dari 2 hari pertemuan ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Jangan pernah mencoba rokok, rokok membunuhmu. Terima kasih banyak untuk evaluasi dari Aurel. Mungkin ada yang nambahin evaluasinya? Dari apa yang sudah kalian rasakan, nanti Bisina minta refleksinya. Bisina akan kirimkan linknya, kirim refleksi bagaimana 2 hari pertemuan kita belajar tentang sistem pernafas ini, mulai di PR, mulai di kelas kita membentuk, menghasilkan sebuah proyeknya. Nanti silakan diisikan dalam sebuah refleksi yang akan bisa kirim, linknya di grup KBM. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan evaluasi sedikit ujian ya terkait apa yang sudah kita laksanakan supaya lebih bermakna ya untuk pembelajaran kita. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Sinta terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya